Bang, ini tuh simbol apa sih? Lo tahu gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layar pada AutoCAD. Sebelumnya, fungsi layar pada prinsipnya ialah untuk mempermudah proses penyuntingan gambar. Karena dengan sistem layar, objek-objek gambar dapat kita kelompokkan ke dalam kelompok tertentu, dapat menyembunyikan objek-objek gambar yang tidak perlu diperlihatkan pada saat proses penggambaran, atau mengunci objek gambar supaya tidak terhapus secara tak sengaja, dan membekukan objek gambar untuk menghemat proses regenerasi, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk garis dinding memiliki ketebalan 0,20 sampai 0,25, garis potong 0,30 sampai 0,40, dimensi, notasi, dan keterangan lainnya yaitu memiliki ketebalan 0,13 sampai 0,15, garis objek berbahan kayu seperti kusen dan sebagainya 0,13 sampai 0,15, garis arsiran, objek landscape dan furnitur memiliki ketebalan 0,05, serta yang terakhir garis-garis untuk objek-objek lain memiliki ketebalan 0,09 sampai 0,15 ya teman-teman. Namun di sini saya akan membuat beberapa contoh layer yang biasanya digunakan untuk membuat bangunan sederhana seperti gedung, rumah, dan sebagainya. Yang pertama, ketik saja LA Enter. Di sini kita pilih icon yang ini. Kita buat layar arsir. Nah, untuk colornya ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Sesuai selera aja. Untuk ketebalannya 0,05. Lalu untuk layar as di sini 0,000. Berikutnya dinding di sini 0,20. Berikutnya dimensi di sini 0,15. Lalu atap sama ya teman-teman, 0,15. Lalu kusen juga sama. Lalu berikutnya kayu berikutnya fondasi. Berikutnya lantai. Di sini 0,05. Lalu berikutnya layar kolong. Untuk ketebalannya menggunakan 0,30. Untuk yang berikutnya untuk layar garis konstruksi di sini ada perbedaan, yaitu line type-nya tidak continuous lagi ya teman-teman, melainkan kita menggunakan ISO dash. Klik saja OK. Lalu kita pilih yang ISO dash. OK. Lalu warnanya kita ubah. Lalu untuk garis potong juga sama. Kita ubah. Cari garis yang putus titik, yaitu ISO dash not. Oke.
Oke, untuk ketebalannya gunakan 0,30. Setelah kita selesai membuat layar, berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggambar objek menggunakan layar atap. Misalnya, di sini saya akan membuat kotak dengan ukuran 50,50. Saya akan mengkopinya. Nah, jadi 3 kotak ini adalah merupakan gambar yang berada di layar atap. Nah, sekarang bagaimana caranya agar satu kotak ini kita ubah menjadi layar yang lain? Caranya adalah kita select dulu objeknya, lalu kita pilih layar lain yang ingin kita pilih, misalnya dinding. Nah, maka ini adalah termasuk objek dalam layar dinding ya teman-teman. Bang, ini tuh simbol apa sih? Lo tahu gak sih? Jadi simbol yang pertama yaitu lampu pijar berfungsi untuk menyembunyikan objek gambar pada layar yang tidak aktif maupun layar yang aktif atau digunakan. Contohnya seperti di sini terdapat objek dari layar atap, maka apabila kita menekan lampu pijar layar atap, objek tersebut akan menghilang. Nah, berikutnya simbol yang berbentuk matahari atau freeze fungsinya hampir sama seperti simbol lampu pijar, yaitu untuk membekukan objek gambar pada layar, namun perbedaannya ialah simbol ini tidak bisa digunakan di layar yang sedang aktif. Misalnya seperti ini, kita nyalakan lagi layar atap, lalu kita tekan tombol freeze, maka akan muncul keterangan seperti ini yang menandakan kita tidak bisa membekukan layar yang aktif atau sedang digunakan. Untuk yang terakhir, simbol berbentuk gembok berfungsi untuk mengunci suatu layar agar tidak bisa diedit. Misalnya seperti ini. Maka kita tidak bisa mengedit objek tersebut seperti memindahkan, mengcopy, ataupun memindah. Misal kita pindah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Oke, sekian sedikit video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ucapan atau video saya kurang jelas, saya minta maaf. Apabila teman-teman mau mengkoreksi, menambahkan, atau mau bertanya, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terakhir, nama saya Anang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau gak suka, and see you. Thanks.